Sobat 7, seneng ya rasanya sekarang sudah banyak negara yang membuka kembali akses wisatawan untuk bisa berlibur atau berbisnis. Bahkan ada juga yang sampai tahap melonggarkan protokol kesehatan sehingga turis mancanegara bisa masuk tanpa harus dikarantina. Nah, kalau kamu sudah ada rencana liburan belum? Kalau sudah, buat yang suka berpetualang di ketinggian, mungkin beberapa tempat berikut ini bisa menginspirasi rencana liburan kamu, sob. Sob, inilah Desa Haid Al Jazil. Desa ini terletak di distrik Dawan, Provinsi Hadramaut Yaman. Memang tak banyak orang yang tinggal di desa ini. Dari ratusan orang yang pernah menetap di Desa Haid Al Jazil di masa lalu, kini hanya menyisakan 17 orang saja. Waduh, kok bisa ya? Soalnya desa ini sangat terisolasi, sob. Letaknya saja di tengah gurun dengan topografinya juga sulit. Kebanyakan dari mereka pindah ke Arab Saudi untuk mendapatkan pendapatan dan gaya hidup yang lebih tinggi dan menantang. Desa yang rumah-rumahnya dibangun di atas tebing bebatuan besar ini, sekilas jika dilihat dari jauh terlihat seperti miniatur di tengah gurun pasir kan, sob? Cakep! Dibangun dengan gaya Hadrami tradisional dan dibuat dari bata lumpur yang membutuhkan perawatan terus-menerus. Desa ini memiliki satu-satunya tempat penampungan air hujan dan sungai yang disebut juga wadi. Jadi kalau mau ambil air, mereka harus rela naik turun lembah deh. Desa di antara dua lembah besar yang saling berhadapan ini paling baik dinikmati saat matahari terbit dari tepi batas timur Wadi Dauan. Kamu bisa menyaksikan sinar matahari menetes dari tepi dan masuk ke ngarai serta merayap turun menerangi rumah-rumah. Tapi sayangnya, desa indah ini sulit dikunjungi karena Haid Al Jazil berada di dalam iklim politik menegangkan karena adanya perang saudara. Jika menyebut situs religi populer di Myanmar, mungkin Pagoda Swedagon dan Bagan adalah dua nama pertama yang sering direkomendasikan. Namun sebenarnya masih ada satu situs religi lagi yang sangat layak kamu kunjungi, sob, yaitu Gunung Popa. Terletak di ketinggian 1518 meter dari permukaan laut, Gunung Popa adalah sebuah gunung berapi yang sudah lama mati. Gunung ini berada di pusat Myanmar, tepatnya di wilayah Mandalay. Lokasinya sendiri tak jauh dari Bagan yang dikenal sebagai daerah dengan ratusan kuil. Gunung Popa dikenal sebagai situs religi populer dengan kompleks kuil Nat berdiri di puncaknya. Kompleks bangunan tersebut adalah Taung Kalat yang berfungsi sebagai kuil dan biara. Menurut kepercayaan, Taung Kalat dan keseluruhan Gunung Popa adalah rumah bagi Nat atau 37 roh berkekuatan gaib yang dipuja warga Myanmar. Taung Kalat sendiri adalah situs pemujaan terpenting bagi roh-roh Nat terkuat. Jadi tak heran kalau wilayah ini juga disebut sebagai Gunung Olympusnya Myanmar. Ada 800 anak tangga yang harus didaki sebelum mencapai lokasi kuil. Namun, pemandangan dari puncak bakal sepadan dengan kerja keras kamu mendaki, sob. Selanjutnya, kita ke Yunani yuk, sob. Tepatnya di tepi barat laut dataran Tesalia dekat Kalambaka, Sungai Pinios, dan Pegunungan Pindus. Di sini, kamu bisa melihat meteora. Meteora adalah bentuk formasi batuan tebing menjulang serupa pilar yang merupakan tempat berdirinya salah satu kompleks biara ortodoks timur terpenting di negeri para dewa Olympus. Kata meteora berkaitan dengan meteor berasal dari bahasa Yunani yang berarti tergantung di udara atau di atas langit. Keenam biara yang berdiri di atasnya merupakan sebuah keindahan arsitektur yang menakjubkan. Karena itulah, situs tersebut telah masuk dalam daftar warisan dunia UNESCO. Karena kondisi politik Yunani tidak stabil pada abad ke-14, kehidupan beragama masyarakatnya pun turut terancam. Karena itulah, biara sengaja dibangun di lokasi yang sulit diakses. Saat itu dibutuhkan tangga ekstra panjang atau jaring besar yang ditarik dengan tali dari puncak tebing. Tapi, kalau kamu mau main ke sini, gak usah khawatir, sob. Sekarang meteora sudah bisa diakses lewat jembatan yang jauh lebih dekat dan tentunya aman. Keberadaan kuil Buddha di Cina memang sudah sangat biasa ya, sob. Namun yang ini spesial karena terletak di puncak tebing. Lokasinya berada di ketinggian 8.430 meter di atas permukaan laut.
Sepasang kuil unik yang terhubung oleh jembatan ini berdiri di tebing Gunung Fanjingsan dan termasuk dalam deretan pegunungan Wuling, Guizhou, Cina. Kuil yang disebut Temple of the Buddha atau kuil Maitreya ini diperkirakan dibangun pada masa dinasti Ming atau sekitar 500 tahun yang lalu. Selain menjadi tempat untuk berdoa, kuil ini juga memiliki daya tarik tersendiri bagi wisatawan karena lokasinya yang berada di puncak Gunung Fanjingsan. Untuk mencapai kuil yang disebut kuil di atas awan ini, pengunjung harus menaiki sekitar 8.000 anak tangga yang curam dan sempit. Hingga kini, Temple of Buddha dan kuil Maitreya menjadi salah satu kuil paling dramatis di Cina. Tempat ini pun ditetapkan sebagai salah satu situs warisan dunia UNESCO, tepatnya pada Juli 2018. Bangunan indah di atas tebing berikutnya adalah Castel Follit de la Roca. Castel Follit de la Roca adalah sebuah kota di Catalonia, Spanyol yang berdiri di atas tebing basal setinggi 50 meter. Tebing ini tercipta karena dampak langsung erosi sungai Fluvia dan Toronel pada sisa-sisa lava yang mengalir dari letusan gunung berapi yang terjadi ribuan tahun lalu. Lava tersebut melalui proses pemadatan yang kemudian berubah menjadi basal. Kota ini memiliki luas daerah 1 km persegi saja dan hanya dihuni oleh sekitar 1.000 orang penduduk. Nah, karena ukuran luasnya itulah, Castel Follit de la Roca dinobatkan sebagai kota terkecil di Catalonia, Sob. Panorama gereja dan rumah-rumah di tepi tebing basal menjadi salah satu spot yang paling sering dijadikan berfotoria. Oh iya, di ujung tebing ada sebuah balkon yang menawarkan panorama spektakuler yang memanjakan mata juga loh. Sementara itu, di salah satu sisi tebing, wisatawan juga bisa menemukan gereja tua San Salvador yang membawa kita kembali ke abad 13. Waduh, time travel ini mah.